ini akan lebih bergerak. Halo? Halo? Internetnya agak internetnya agak Oke. terhambat ya. Oke, oke. Nah, nah udah lancar lagi nih ya. Iya, Oke, nah jadi itu jadi ada kemungkinan spillover skenario-nya itu bisa jadi switching di satu sektor, masih di iya. satu sektor perbankan, atau justru pindah rotasi sektoral nih yang bisa terjadi gitu ya. Dan Oke. kalau itu terjadi dengan tren asing yang masih net buy seperti ini, kelihatannya itu akan membuat IHSG pergerakannya juga relatively ya naiknya pelan-pelan gitu ya, tapi biasanya akan tetap maintain di situ. Oke, oke. Jadi mungkin ada switching dari sektoral atau mungkin saham-saham yang udah naiknya Mm-mm, cukup banyak, takutnya bisa jadi akan ada sedikit koreksi gitu ya kira-kira untuk saham-saham perbankan ya. mm-mm, Kalau lihat kondisi politik di Indonesia kira-kira kayak gimana sih ya? Apakah sekarang kondisinya makronya Indonesia cukup stabil secara politik, geopolitiknya? Kalau kalau kita mm-mm, ngomongin soal kondisi fundamental Indonesia kan Indonesia udah bagus sekali ya cadangan devisanya mm-mm, tebal, komoditi juga lagi bagus sekali gitu. Apakah masalah geopolitik ini bakalan karena em, presiden selalu diusung kan kayak presiden yang menaikkan minyak selalu menaikkan harga minyak adalah presiden kita yang di periode sekarang gitu dibandingkan presiden-presiden yang lainnya gitu. Apakah ini mm-mm, bakalan menjadi isu yang panas nanti ke depannya? Apalagi apalagi kan kalau liatin geopolitiknya juga ya di Indonesia ya. Ada mm-mm, kasus FS, ada kasus beberapa kasus kepolisian juga yang bisa jadi itu jadi spark juga gitu dan bikin mm-mm, market agak sedikit panik gitu. mm-mm. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin dalam 4 tahun terakhir ya, kalau kita lihat nih yang saya pelajari ya, terlepas dari COVID ya, COVID yang membuat IHSG kita turun cukup dalam juga ya kemarin di Iya, 2020. Sebenarnya IHSG kita ini relatively mungkin saya lebih spesifik bicara soal investor Indonesia ya. Jadi iya, investor di IHSG kita ini relatifly sudah lebih imun sebenarnya terhadap kondisi geopolitikal, kecuali kalau kondisi tersebut itu akan berpengaruh terhadap eh, kondisi makroekonomik iya, secara keseluruhan. Jadi kelihatan sepertinya sudah banyak belajar juga nih investor di Indonesia. Dan iya, kalau kita lihat kan, saya ambil contoh begini, ketika kemarin pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi, ya itu kan secara politik mungkin dianggap kebijakan yang kurang baik ya, karena ya tentu banyaklah kita bisa bicara banyak dengan politik yang saya bukan ahlinya juga gitu ya, iya. ahli politik Banyak gitu. pro dan Tapi cons ya. eh, betul, betul. Nah, tapi faktanya adalah ketika BBM itu dinaikkan, secara hitung-hitungan ekonomi, kita bicara makro ya, itu sedikit banyak akan menolong beban makro kita, gitu, akan Iya, mengurangi betul. beban makro kita, yang akhirnya pasar berbicara IHSG kemudian naik gitu ketika harga BBM kemudian dinaikkan gitu. Jadi sebenarnya fakta-fakta seperti itu yang menunjukkan bahwa kelihatannya memang kondisi geopolitikal apapun noise yang sedang terjadi, selama tidak ada kaitannya langsung dengan kondisi makro Iya. Indonesia secara keseluruhan, kelihatannya tidak akan terlalu berpengaruh juga nih ke pergerakan IHSG. Itu sih yang saya lihat ya, yang saya pelajari nih ya selama Hmm. 4 tahun terakhir. Apalagi kemarin tuh iya ya malah jadi Mhm. plot twist ya. Waktu BBM naik, kirain bakalan orang bakalan panik, inflasi nanti bakal tinggi, ISG yang malahan naik lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Wafi Mhm. gimana nih kalau lihat kondisi geopolitik global? Seperti kan yang kita tahu juga kemarin ikut acara yang di RHB sama Dr. Salis lagi, Mhm. itu rutin ya, acara rutin Mhm. ya. Jadi Mhm. memang bagus banget sih Dr. Mhm. Salis ngebawain juga tentang ekonomi China yang
minus 2,6% karena lockdown yang udah panjang sekali. Mereka memaksakan buat zero covid terjadi di sana, bisa bisa benar-benar dapat zero covid, dan akhirnya mengorbankan ekonominya sampai minus 2,6%. Dan implikasinya, dan tambahan juga kalau banyak negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan yang mau masuk ke, yang dipaksa China buat masuk ke China, yang mereka akhirnya banyak yang menolak ya. Dan akhirnya negara-negara sekitarnya seperti Singapura, setelah itu mungkin lebih agak jauhan lagi seperti India juga dapat benefitnya ya. Yang terlebih sih sebenarnya Singapura ya. Kalau itu yang aku baca dari report dan lihat sendiri sih. Sebenarnya kemarin 1 bulan yang lalu saya sempat ke Singapura juga, dan di situ memang inflasinya tinggi. Ngobrol-ngobrol sama teman yang di sana juga harga properti rentnya juga, list rentnya juga tinggi juga, naik juga. Salah satunya karena banyak perusahaan-perusahaan yang dari Hong Kong mereka pada pindah ke negara itu, karena Singapura adalah negara yang cukup stabil kan, secara politiknya stabil, ekonomi juga stabil, lebih aman kalau buat investor buat taruh dananya atau pindahin headquarternya dari Hong Kong ke Singapura gitu. Kalau menurut Mas Wafi gimana nih? Ya, jadi gini, memang kalau kita lihat ada plus minusnya nih dari terutama resiko dari potensi resiko dari China ya. Iya, Di satu sisi kan China itu kan mitra dagang yang cukup besar untuk negara-negara di ASEAN, gitu. iya. Jadi kalau China-nya kenapa-napa ya otomatis ya partner dagangnya juga ikutan kenapa-napa gitu. Tapi di sisi lain ya di di dalam satu mitra dagang China itu kan sebenarnya nggak satu entitas, tapi banyak sekali entitas gitu ya, Hmm. yang membuat tadi kalau misalkan China-nya let's say kenapa-napa, ya otomatis yang entitas-entitas yang kecil-kecil itu banyak yang itu tadi relokasi headquarternya, mereka shifting supaya gimana caranya bisnis bisa survive, bisa tetap jalan, ya akhirnya mereka bisa pindah ke negara-negara lain, misalnya yang tetap di ASEAN atau di Asia lainnya, yang membuat sebenarnya itu menjadi salah satu katalis positif sebenarnya buat negara-negara tujuan itu gitu, yang menurut saya itu yang harusnya bisa di captive ya oleh Indonesia. Dan memang mau tidak mau itu kita harus melihat angka dari foreign direct investment sih, kalau seperti itu ya, yang Iya. dimana kalau kita lihat kan year to date foreign direct investment kita tuh di tahun ini memang sedikit banyak mengalami penurunan. Jadi kita memang masih sedikit kalah nih dalam mengundang investor asing untuk berinvestasi dibandingkan negara-negara tetangga gitu ya, terutama di Thailand gitu ya, atau di Filipina. Even Thailand yang kalau kita lihat kemarin sempat ada uh, isu politik juga gitu, tapi ternyata foreign direct investment mereka masih lebih bagus gitu dibandingkan Indonesia. Jadi saya rasa ini efeknya tidak akan pure 100% negatif. Jadi kita Iya. mesti lihat ada net-net juga ya. Ada efek yang positif juga yang sedikit banyak bisa mengurangi dampak negatifnya sih dari potensi resiko yang dari China. Walaupun secara net-net tetap negatif. Jadi memang kalau saya melihat dari ekonom kita ya, Dr. Sailes yang base-nya di Singapura ya, saya melihat dari sisi itu kelihatannya memang tone-nya masih negatif, tapi negatifnya tidak seperti yang doomsday skenario kemudian menakut-nakuti orang, kemudian akan membuat market jatuh parah juga enggak. Gitu. Bahkan faktanya sebenarnya dari kami sendiri dari ekonom dari timnya Dr. Sailes ya, itu juga sebenarnya sudah merevisi angka inflasi Indonesia loh, Bro William. Jadi Iya. kita udah menaikkan proyeksi inflasi kita di tahun ini karena dampak tadi kenaikan BBM itu, dan juga memasukkan unsur tadi ada potensi resiko dari China juga, yang membuat kita menaikkan asumsi kenaikan BI rate. Nah, jadi sebelumnya tuh kita asumsi sebelum BBM naik ya, dan perkembangan dari China ini, jadi sebelum September ya, itu kita masih asumsi BI rate itu cuma naik 50 basis point tahun ini. Tapi setelah BI rate naik, kemudian keluar data dari China juga, akhirnya kita menaikkan asumsi BI rate naiknya 50 basis point lagi. Jadi total-total tahun ini 75 basis point.
Iya. naiknya. Tahun depan tetap di 50 basis point gitu sih. Jadi yang kita bisa ambil memang sih kelihatannya kalau misalkan China-nya memang beneran kenapa-napa ya, Iya. ini kita lihat juga akan ada dampaknya mau nggak mau ke Indonesia, terutama yang eksportir nih. Jadi yang emiten-emiten yang eksportir, yang raw materialnya juga kebanyakan impor ya, ini kelihatannya akan kena dampak juga. Yang lebih resilient itu yang lebih banyak jualan domestik ya, jadi beli bahan bakunya domestik, jualannya juga domestik. Terus juga mereka nggak punya exposure ke US dollar, gitu. Jadi mereka tetap modalnya dari rupiah, jualnya juga dari rupiah, nggak punya utang banyak di US dollar, itu akan lebih resilient sih kalau misalkan kenapa-napa gitu ya, gitu Iya. sih. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada apa-apa, kebalikannya nih, kita kan ngomongin skenario ya. Gitu. Kalau misalnya ternyata tidak jadi ada apa-apa, gitu, justru yang eksportir ini yang akan diuntungkan, gitu. Kenapa? Karena dengan adanya economic recovery misalkan dari China ya, kita ngomongin skenario China kemudian malah terjadi plot twistnya nih, kalau ngomongin plot twistnya ternyata ekonomi China malah recovery gitu ya, itu Iya. justru bisa ngedorong harga komoditi kayak harga batu bara yang udah naik fantastis itu bisa bertahan loh. So far kan kita masih asumsi harga batu bara yang cukup tinggi ini cuma bertahan sampai dengan di tahun ini doang. Jadi skenario terakhir tuh sentimen positifnya paling lama cuma sampai di kuartal kedua. Kenapa? Karena bukan karena ada harga batu bara yang masih tinggi, tapi karena ada momen dividen di kuartal kedua. Lewat dari situ, harga batu bara ini akan normalize di tahun depan. Jadi kuartal ketiga, kuartal 4 tuh kita expect harga batu bara akan normalize. Tapi kalau tadi ngomongin plot twistnya ternyata misalnya China-nya malah recovery gitu ya. Nah ini bisa jadi harga-harga komoditas nih bisa bertahan di level-level yang tetap tinggi gitu ya. Terutama harga nikel gitu ya, itu akan terdorong juga. Gitu sih Bro William. Mindset-nya jadi adalah kalau teman-teman tadi kan disebutin juga BI rate bakal naik sekitaran 75 basis point, ya kan? Jadi insight-nya Sudah naik adalah 25 buat ya. buat teman-teman yang mau cari rumah cepetan KPR-nya didealin sekarang gitu. Karena 2 bulan dari sekarang pasti angkanya udah bakalan jauh beda gitu. Aku kalau Hmm. kemarin sih iseng-iseng ngitung ya, kalau misalkan cicilan yang dari 10 jutaan gitu ya, kalau dengan BI rate naik 0,25% sih nggak terlalu berasa. Cuma kalau misalkan naiknya sampai 1% itu ya Hmm. itu cukup signifikan juga gitu. Mungkin bisa sampai ya mungkin 500.000 sampai 1 juta lah perbedaannya, kan lumayan ya kan. Jadi insight-nya seperti itu Oke. teman-teman, cari rumah cepetan sekarang gitu. Karena emang bener dari laporan keuangan yang saya lihat juga ya di seperti CTRA, kalau CTRA kan dia Hmm. propertinya lebih diversified ya, jadi emang ada di daerah-daerah dan Hmm. emang kalau pertambangan Hmm. naik, emiten properti yang emang punya propertinya diversifikasi di daerah-daerah itu akan naik juga, dan itu udah reflect ke Hmm. laporan keuangannya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang masih cari rumah, yang cari rumah mendingan cepetan sekarang sebelum Hmm. harganya naik gitu, sebelum KPR-nya naik gitu ya. Hmm. Oke, di sini sini Jadi sini mau aku tunggu bakalan. KPR naik dulu atau mau cari cuan dulu dari market nih? Nah, itu dia Ada pertimbangannya. Payan nih join. Atau mungkin udah dapat cuannya, ya kan? Udah dapat cuan dari market ya boleh lah. Kalau belum dapat cuan dari market jangan dulu. Oke, nah ini teman-teman, eh, saya hi dulu ke semua teman-teman, saya wave tangan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin ada temennya atau kerabatnya yang lagi cari pencerahan di market, harus kayak gimana nih dengan posisi portofolio sekarang, mungkin boleh di-share ke teman-temannya Hmm. juga. Jadi bisa jadi insight juga buat teman sekitarnya gitu. Nah, ini selain ada Wafi, ada satu guest star juga nih, namanya The Rock, Bapak The Rock. Kalau Wafi tahu, mungkin dari Black Adam, suaranya Black Adam, udah Black kenal Adam. juga. Kira-kira siapakah orang yang misterius ini yang tiba-tiba masuk ke room ini gitu? Jadi tujuh ribu tiga Dwayne ratus Johnson nih, lima saya baru puluh denger. naik apa enggak nih?
Udah mentok apa enggak nih IHSG-nya nih 7350? Secara closingan hari ini sih kita udah all time high ya, bro ya. All time high. Betul, betul. Mm-mm. All time high-nya Sudah all sehat Terus time kan ya. high. ngomongin skenario tuh, dua skenario yang mungkin terjadi di IHSG, Bro Ian. Jadi Ya, kalau boleh diulang lagi tuh, skenario yang pertama bisa jadi nih intra years IHSG tuh naik 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 terus nih. Jadi dari itu sekarang nih udah ke 73 all time high ya, bisa naik ke 74, kemudian bisa jadi ke 75, tapi end of year bisa turun ke 735. Atau skenario yang kedua, ini kelihatannya bakal turun dulu nih dari level sekarang ke 72, 71, tapi nanti end of year recovery ke 735. Jadi ada dua skenario yang bisa terjadi.